Kembali lagi berkumpul dalam ibadah P3MI. P3MI, Kristus di atas segalanya. Ya, hari ini kita akan kembali dalam ibadah kita, walaupun masih dalam teknis online ya teman-teman. Tema kita hari ini berjudul tentang peka atau peka. Ya, sering sekali kita tidak peka akan suara Tuhan yang akhirnya menimbulkan kekecewaan. Akhirnya kita merasa bahwa Tuhan tidak peduli pada kita. Namun hari ini kita mau belajar mendengarkan suara Tuhan, kita mau belajar peka akan suaranya. Seperti firman Tuhan mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Biarlah kita sebagai anak Tuhan boleh lebih peka lagi dan lebih mengerti lagi akan suara Tuhan. Saat ini kita mau memuji Dia, kita mau mengenal Dia. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami Tuhan datang ke hadapan-Mu dengan segala kerendahan hati dan kerendahan diri. Tuhan, kami akan memulai ibadah kami, berotoritaslah Engkau, berkuasalah Engkau ya Roh Kudus. Tuhan, ingatkan kami Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang peduli pada kami, adalah Allah yang senantiasa memelihara hidup kami. Ajari kami Tuhan untuk mengerti akan hal itu. Biarlah hati kami Tuhan terus Tuhan perbaharui. Dalam Kristus Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita akan menyatakan pujian kita di hadapan Tuhan. Yang tak dapat ku mengerti.
Tuhan, benar Engkau adalah Allah yang mengerti, Engkau adalah Allah yang peduli kepada kami. Ajarkan kami juga Tuhan untuk mengerti dan peka terhadap apa yang Tuhan sampaikan pada kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang berotoritas kepada hamba-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kepada Ibu Pendeta kami persilakan untuk menyampaikan firman Tuhan. Salam adik-adik GMI Pardamaian Medan Timur. Ibu akan sapa kita. Salam sehat, tetap semangat. Baik, kita akan merenungkan firman Tuhan hari ini. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami, berkati hamba-Mu yang menyampaikannya, dan berkati adik-adik GMI yang mendengarkannya. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita akan membuka Alkitab kita dari 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 16. Saya bacakan bagi kita dalam nama Yesus Kristus. Kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Kekudusan dan kasih persaudaraan. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Amin. Ya, tema diberikan pada saya yaitu peka atau pekat. Ya, peka berarti sikap ya. Tapi kalau peka itu maksudnya tuli ya. Ya. Jadi kita di sini mau diingatkan peka atau pekat terhadap pimpinan Roh Kudus. Baik, adik-adik GMI yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau ditanya kepada kita saat ini ketika menjalani kehidupan, pinginnya hidup itu bagaimana? Pinginnya hidup itu berjalan mulus ya. Pinginnya menjadi anak-anak muda GMI ini maunya enak-enak ya. Dapat hidup berjalan dengan baik seperti melewati jalan tol misalnya. Bebas hambatan. Maunya sih kita tetap diberkati Tuhan. Ketika kita sakit langsung kita maunya disembuhkan Tuhan, dipulihkan keadaan kita mungkin dalam situasi pekerjaan ya. Kita maunya semuanya berjalan dengan mulus, atau hidupnya inginnya terus naik tanpa ada jatuh bangunnya ya. Mungkin kita satu bahasa ya, kalau ditanya kepada kita pinginnya seperti itu ya. Tapi ini beda sekali ya. Kalau dari pandangan kekristenan, bagaimana umat Tuhan itu menjalani hidup itu berbeda sekali dengan keinginan yang ada di dalam diri manusia kita. Mari kita lihat di Matius 16 ayat 24 yang berkata, Tuhan Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Ini berbeda sekali ya. Menyangkal diri dan memikul salib ya, berbicara tentang ketaatan itu tentunya. Tapi sayang sekali jika ada mungkin kita mendengar khotbah hamba-hamba Tuhan yang berbicara tentang ketaatan yang sangat ditonjolkan sekali, bagaimana sebagai umat Kristen itu harus taat terhadap firman Tuhan. Terkadang kita merasa sedikit agak tersinggung atau kurang senang ya. Merasa seperti mendengarkannya itu alergi gitu ya. Karena sepertinya hal itu sangat menuntut sekali di dalam hidup kita, supaya kita hidup di dalam aturan-aturan yang harus kita taati. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, sebagai anak-anak Tuhan ya, tentunya seharusnya kita bersyukur bila terus diingatkan untuk hidup dalam ketaatan. Setiap teguran, ajaran, dan peringatan hendaknya kita ambil sisi positifnya
dan kita terima sebagai berkat rohani. Itu seharusnya. Sebab Tuhan sangat mengasihi kita. Dia tidak ingin kita jauh dan makin tersesat. Itulah sebabnya Tuhan mengajar orang yang dikasihinya dan mengesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ya. Itu kita bisa lihat di Ibrani 12 ayat 5 sampai 6. Sebaliknya, jika kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi adalah anak-anak gampang. Itu kata Ibrani 12 ayat 8. Jadi saudaraku, ketaatan adalah juga pintu gerbang untuk mengalami berkat-berkat Tuhan yang akan kita terima. Jadi tidak gampang ya. Fokus kita bukan kepada berkat-berkat saja, tapi adalah di mana kita menjalani hidup ini dengan penuh ketaatan. Maka Tuhan akan menambahkan berkat-berkatnya di dalam kehidupan kita. Saudaraku, saya mengulangi 1 Petrus 1 ayat 14 tadi. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Ini sedikit saya teringat akan beberapa suku budaya kita. Ya. Kalau orang tua kita berasal dari tanah Batak Toba, tentunya kakak laki-laki kita akan kita panggil itu dengan sebutan Ito ya. Tapi kalau orang tua kita dari Pulau Jawa, pasti kakak laki-laki kita akan panggil dengan sebutan Mas. Nah, kalau orang tua kita dari Cina, ya, dari suku Cina, tentu kakak laki-laki kita akan panggil dia Koko ya. Tapi kan lucu, kalau papa mamanya orang Jawa Tulen dengan kulit sawo matang, ya, sangat khas banget Jawanya, tapi kok ketika memanggil kakaknya dengan sebutan Koko ya, tentunya lucu. Meskipun tidak ada yang menyalahi di sana, kita boleh saja belajar banyak suku budaya ya. Tapi di dalam hal ini ya, kita sudah meninggalkan budaya kita dan kita mengambil budaya orang lain. Ya, dengan sebutan tadi Koko atau Cece ya, yang jelas panggilan mereka itu adalah sebenarnya kalau Jawa Mas, kalau kepada perempuan Mbak gitu ya. Seperti yang saya katakan tadi, tidak salah mempelajari budaya, tapi jangan jadikan alasan kita untuk tinggal di suatu budaya yang berbeda dengan ikut-ikutan terbawa arus budaya yang lain ya. Intinya maksud saya begini, jelas-jelas kita anak Tuhan Yesus, tapi kok tidak memiliki kasih misalnya. Jelas-jelas keturunannya Yesus, tapi kok sukanya hidup dalam hawa nafsu kedagingan. Budayanya budaya dunia. Misalnya masih gemer dugem atau hal-hal cemar lainnya ya. Bukankah dugem dan hal-hal cemar lainnya itu milik budaya duniawi? Nah, ini yang perlu kita luruskan. Jangan karena keinginan hawa nafsu kita dalam kebodohan kita membuat kita jadi tidak peka atau jadi peka atau tuli. Tidak lagi bisa mendengar pimpinan Roh Kudus yang mengajarkan ajaran-ajaran Tuhan. Nah, di situ dia letaknya. Budaya kita itu budaya terang. Ya, budaya orang Kristen adalah budaya terang yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tapi kok kita masih suka mengikuti budaya duniawi yang di dalam kegelapan? Jangan katakan karena kita masih berada di lingkungan budaya duniawi kok Bu Pendeta. Ya, tentunya saya harus atau masih terikat oleh duniawi. Ya, itu alasan kita. Sebab keberadaan kita masih di lingkungan gelap, itu kita bela diri kita ya sebagai alasan-alasan kita. Tapi saudaraku, kalau kita hanya sementara saja di dunia ini, ngapain juga kita harus mengikuti budaya dunia ini? Ingatlah budaya dunia ini penuh dengan kegelapan. Sementara kita
adalah harus hidup di dalam terang. Bagaimana mungkin kita anak terang memiliki budaya gelap? Kan nggak mungkin ya. Kalau kita anak terang, yang muncul sebagai anak terang, ya tentunya jelas-jelaslah apa yang dikehendaki Tuhan, itulah yang akan dimunculkan sebagai anak-anak terang. Tentunya sesuai dengan firman Tuhan. Ya sobat muda yang terkasih dalam Yesus Kristus, dari mana asal budayamu? Dapat diketahui dari cara hidupmu. Jika hidupmu seorang yang memiliki sifat-sifat seperti Yesus, yang mencerminkan kasih salah satunya, maka jelas, ya jelas sekali kalau dirimu berasal dari Yesus. Tapi kalau masih doyan hidup duniawi yang penuh dengan kecemaran, ya jangan-jangan mungkin kamu berasal dari garis budaya iblis, ya, kegelapan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, hidup dalam kekudusan dan tidak bercacat sesungguhnya adalah kehendak Tuhan bagi setiap manusia. Sebab Tuhan menciptakan manusia menurut gambarnya, ya, itu jelas di Kejadian 1 ayat 27 dikatakan Tuhan. Tuhan adalah kudus, maka ia pun menghendaki manusia kudus seperti dia. 1 Petrus 1 ayat 16 berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Itu kata firman Tuhan tadi yang kita dengarkan. Karena Tuhan adalah kudus, maka ia tidak dapat menyatu dengan ketidakkudusan dan segala bentuk kecemaran. Dengan kata lain, kalau kita tidak hidup dalam kekudusan, kita pun tidak dapat menyatu dengan Tuhan. Saudaraku, Alkitab menegaskan bahwa tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Maka dari itu kejarlah kekudusan. Apabila kita ingin melihat dan mengalami kehadiran Tuhan, syarat mutlaknya hiduplah dalam kekudusan. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, salah satu definisi kata kudus adalah berada dalam kemurnian. Berarti bahasa Ibrani kados, yang berarti naik lebih tinggi. Artinya Tuhan memanggil orang percaya untuk hidup sesuai dengan standar Tuhan. Level hidup yang naik ke arah Kristus, yaitu hidup sebagaimana Kristus hidup dan berpikir sebagaimana Kristus berpikir. Adik-adik P3GMI yang dikasihi Yesus Kristus, hidup kudus berarti pula hidup terpisah dari bentuk dosa dan mempersembahkan hidup hanya bagi Tuhan, karena tubuh kita adalah bait Tuhan. Dengan pertolongan Roh Kudus saja kita beroleh kekuatan untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan atau keinginan-keinginan daging itu. Ya akhirnya, sebelum saya mengakhiri firman ini, sebagai pemuda yang percaya akan Yesus, mari peka akan kehadiran Roh Kudus yang senantiasa memimpin dan menolong hidup kita supaya kita hidup benar dan dapat berkenan kepada Tuhan. Ya. Atau jangan sekali-kali mengabaikan Roh Kudus. Ya, dosa yang tidak bisa diampuni adalah mendukakan Roh Kudus. Namun sebaliknya, pekalah terhadap Roh Kudus. Peka terhadap kehadirannya yang memimpin kita supaya kita hidup di dalam kekudusan. Jangan peka, jangan tulikan telingamu, jangan abaikan pekerjaan Roh Kudus, jangan tidak peduli sama sekali atas pimpinan Roh Kudus supaya engkau tidak tersesat tentunya. Inilah inti dari firman hari ini. Bagaimana anak-anak P3 ini sebagai pemuda Kristus, tantangan zaman di depanmu, ada banyak hal yang kau hadapi, ada banyak godaan-godaan di sekelilingmu yang mempengaruhi hidupmu supaya tidak lagi hidup kudus di dalam Tuhan. Tapi hari ini lewat tema kita, pekalah terhadap pimpinan Roh Kudus. Janganlah engkau tulikan telingamu, tetapi dengar-dengaranlah akan pekerjaan Roh Kudus yang akan membawa engkau ke arah
yang dikehendaki Allah, sehingga engkau akan menerima mahkota kemuliaan yang diberikan Tuhan kepada orang yang peka terhadap Roh Kudus. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih Bapa, firman-Mu sudah kami dengarkan hari ini. Kami sangat bersyukur Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami peka akan pekerjaan Roh Kudus yang hadir memimpin jalan hidup kami menuju kepada anak-anak Tuhan yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Berkati seluruh anak-anak P3MI kami yang dimanapun berada saat ini Tuhan. Berkati harapan-harapan mereka, cita-cita mereka, kesehatan mereka, keluarga mereka, orang tua mereka, pekerjaan mereka. Tuhan memberkati. Kami percaya Tuhan sedang memberikan yang terbaik pada mereka. Ajar mereka untuk kuat menjalani hari-hari mereka Tuhan, dengan penuh ketaatan kepada Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur padamu. Haleluya. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan menjadi rema bagi kita dan dapat kita aplikasikan dalam hidup kita. Kita akan menyatakan komitmen kita di hadapan Tuhan, karena cinta Tuhan terlebih besar bagi kita. Karena hanya padanya sajalah kita berharap, dan hanya pada sajalah kita bersandar. Kembali berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima berkat daripada Tuhan, maka anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa di surga, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya menyertai kita sekalian, mulai hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa,
akan datang. Shalom.